Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 3 semester 1. Bab 3, Masa Kecil dan Masa Remaja Nabi Muhammad SAW. A. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir sekaligus nabi penutup para nabi. Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun Gajah karena pada tahun tersebut Raja Abraha menyerang Ka'bah bersama pasukan bergajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keturunan yang terhormat. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau meninggal sejak Nabi Muhammad masih berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya yaitu Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal di kota Yathrib, Madinah ketika perjalanan berdagang ke Syam. Kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib, seorang pemuka kaum Quraisy di Mekah yang paling disegani. Abdul Muthalib dipercaya masyarakat Arab sebagai penjaga Ka'bah. Nama Muhammad merupakan nama pemberian kakeknya yang memiliki arti orang yang terpuji. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi berbagai peristiwa-peristiwa yang menandakan kebesaran beliau. Beberapa masyarakat Arab menyadari bahwa akan lahir seorang yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Berikut adalah peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Kisah pasukan gajah dan burung ababil. Pasukan gajah dipimpin oleh seorang gubernur dari kerajaan Habasyah di Yaman yang bernama Abraha. Mereka datang ke Mekah dan berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha iri karena kota Mekah semakin ramai dikunjungi oleh banyak orang. Abraha memerintahkan pasukannya untuk segera menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba datang rombongan burung membawa batu-batu panas. Burung-burung itu pun melemparkan batu panas ke pasukan Abraha. Setiap yang terkena batu itu maka akan langsung binasa. Tak ada yang selamat dari pasukan Abraha. Mereka pun binasa. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. 2. Api kaum Majusi padam. Masyarakat Arab dari kaum Majusi merupakan kaum yang menyembah api. Mereka menganggap bahwa api sebagai Tuhan. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, sumber utama api abadi yang disembah oleh kaum Majusi tiba-tiba padam. Para pengikut Majusi berusaha menyalakan api tersebut, tetapi tidak menyala. Hal ini membuat sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk memeluk agama baru. 3. Bintang besar bercahaya. Para ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bintang itu bergerak dan pindah dari tempat asalnya. Sebelumnya, bintang itu tidak pernah terlihat. Hal ini berarti bahwa sebenarnya ahlul kitab mengetahui tanda-tanda akan kelahiran Rasul akhir zaman yang akan membawa perubahan besar. Tetapi mereka merahasiakan kabar tersebut karena kedengkian mereka. 4. Pohon kurma kering kembali berbuah. Dalam kitab Injil yang dibawa Nabi Isa alaihissalam digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tanda kelahiran seorang Rasul, salah satunya apabila pohon kurma kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah. Melihat itu, orang-orang Nasrani itu pun mengetahui Rasul yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lahir ke dunia. 5. Kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, merupakan orang yang dipercaya memelihara serta menjaga Ka'bah dan sumur Zam-Zam.
Saat itu Abdul Muthalib mengajak penduduk Mekah bergotong royong memperbaiki sumur Zam-Zam. Namun banyak yang menolak dan hanya beberapa orang saja yang membantu. Pada waktu kesulitan itu, Abdul Muthalib bernazar jika dia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka ia akan mengorbankan satu di antaranya. Ketika Abdul Muthalib dikaruniai 10 anak laki-laki, maka nazar tersebut benar-benar dilaksanakannya. Namun atas saran kaum Quraisy diganti dengan 100 ekor unta. Akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta dan selamatlah Abdullah dari penyembelihan itu. Karena Allah SWT berkehendak menjaga Abdullah. 6. Aminah tidak merasa letih. Selama mengandung Nabi Muhammad SAW, Aminah tidak merasa letih sedikitpun. Padahal setiap wanita yang hamil pasti mudah merasa letih karena kandungannya yang semakin besar. Ketika mengandung Nabi Muhammad SAW, Aminah mengatakan bahwa perutnya bercahaya di malam hari. Ia juga menyatakan bahwa selama mengandung Rasulullah, ia sering didatangi nabi-nabi terdahulu di dalam mimpi sejak bulan pertama, yaitu bulan Rajab hingga kelahiran putranya di bulan Rabiul Awal. 7. Aminah tidak merasa sakit. Kandungan Aminah sudah memasuki usia 9 bulan, sehingga detik-detik kelahiran putranya semakin dekat. Ketika melahirkan Nabi Muhammad, Aminah tidak merasa sakit layaknya wanita yang melahirkan. Nah, begitulah kisah-kisah istimewa yang melingkupi peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan halaman 42 dan halaman 43. Cukup sekian, kalau ada kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.